Habis takbiratul ihram, ya kan habis takbiratul ihram nih. Betul ya? Habis takbiratul ihram, apa yang dilakukan? Takbiratul Allahu Akbar, kemudian meletakkan tangan. Setelah itu apa yang dilakukan? Doa iftitah. Atau namanya doa tawajuh. Doa iftitah atau doa tawajuh. Nah, para ulama, nah kita baca di sini. Di halaman 87 tuh. Di bagian yang kemarin tuh. Ada ya, ketemu ya. Doa'u iftitahis salati au doa'u tawajuh atau taujih. Doa iftitah. Iftitah itu artinya pembuka. Dari kata fataha, membuka. Iftitah itu pembuka. Pembuka apa? Sholat. Jadi pada saat ketika kita melaksanakan sholat setelah takbir, maka kita buka sholat kita dengan membaca doa. Atau disebut dengan doa taujih. Kenapa disebut dengan taujih? Taujih itu masdar dari wajjaha yuwajjihu taujih. Inni wajjahtu wajhiyah. Itu taujih. Jadi doa pengarahan. Maksudnya apa? Sholat ini diarahkan untuk Allah gitu maksudnya. Jadi muqaddimahnya, iftitahnya, pembukanya harus karena Allah bukan karena yang lain. Nah, nanti disebutkan. Kira-kira redaksinya sama enggak? Ternyata beda antara ulama madhab. Jadi redaksi atau tulisan atau doa dari iftitah antar madhab itu enggak sama. Nah, kita lihat nanti nih. Bagaimana status hukum dari doa iftitah? Qala Imam Syafi'i doa tawajuh, nah, ini tawajuh wajib. Nah, ini perlu dicek ulang ini. Perkataan ini perlu cek ulang Syekh Abdul Hakim Hamada. Karena apa? Di dalam kitab-kitab fikih Syafi'i itu sunnah. Ini disebutkan wajib. Dari mana dasarnya? Jadi bisa kita kritik. Di dalam kitab-kitab fikih Syafi'i, Fathul Mu'in yang kita baca itu, Fathul Qarib, Kifayatul Akhyar, yang lebih tinggi lagi dan seterusnya, itu mengatakan mustahab, sunnah. Tapi sunnahnya mendekati wajib, sebut dengan sunnah muakkadah. Artinya dibaca itu penting, tapi nggak sampai wajib. Di sini sebutkan qala Imam Syafi'i doa tawajuhi wajibun. Perlu dikritik juga nih, jangan-jangan salah ketik nih. Kita mengatakan sunnah. Qala Imam Malik berkata la wajib wala sunnah. Tidak wajib, tidak sunnah. Padahal di dalam kitab fikih lain mengatakan, Imam Maliki mengatakan makruh. Makruh. Makruh itu apa? Kalau dibaca, nggak dapat pahala itu. Kalau nggak dibaca, dapat pahala. Itu kan beda antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Apa dalilnya atau dasarnya? Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah. Ad-dalilu, dalil itu artinya, di dalam bahasa Arab, dalla itu artinya menunjukkan. Di dalam bahasa kita, sesuatu yang menunjukkan itu namanya bukti. Sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu itu namanya bukti atau petunjuk. Itu namanya dalil. Gimana, Seth? Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah. Jadi Imam Syafi'i itu menggunakan hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah seorang perawi hadis dari golongan sahabat, dan dia termasuk sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi kalau tanya siapa sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, Abu Hurairah. Dia kelompok pertama, satu. Habis Abu Hurairah, yang kedua siapa? Abdullah ibnu Umar, yang paling banyak. Habis Abdullah ibnu Umar, yang ketiga adalah Anas bin Malik. Yang keempat, Siti Aisyah. Yang keempat, Siti Aisyah. Yang kelima, Abdullah ibnu Abbas. Yang keenam, Jabir bin Abdullah. Dan yang ketujuh, Abu Sa'id Al-Khudri. Itu 7 orang tuh yang banyak yang hadis. Nanti kalau kita lihat hadis itu, yang paling banyak an Abi Hurairah, an Anas bin Malik. Terus apa lagi? An Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, an Aisyah. Kalau tentang fikih perempuan, itu Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha. Atau an Abi Sa'id Al-Khudri. Coba cek nanti. Ada yang lain? Ada. Tapi yang paling banyak yang terlihat, nanti kita lihat di sini nih. Yang paling banyak dikutip itu mereka-mereka ini. 7 orang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Nanti dari mereka ini Imam Bukhari, Imam Muslim itu mengambil dari Abu Hurairah. Saya pernah jelaskan biografi dari Abu Hurairah dulu kan. Bahwa beliau ini adalah sahabat Nabi yang masuk Islam belakangan, tapi banyak meriwayatkan hadis, dan itu dikritik para
para orientalis dan juga orang-orang yang tidak suka dengan Abu Hurairah, terutama Syiah. Kelompok Syiah itu tidak suka dengan sahabat Nabi Abu Hurairah. Kalau saya jelaskan panjang. Nah, dalilnya adalah hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaskutu baina takbirati wal qiraati iskatatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di antara takbir nih Allahu Akbar dan antara membaca surah Al-Fatihah itu diam sebentar. Artinya apa? Tidak melakukan sesuatu, diam. Lalu kemudian aku berkata, kata Abu Hurairah, fakultu, aku berkata, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi iskatuka baina takbiri wal qiraati ma takul. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, wahai Rasul, demi bapakku, engkau dan ibuku. Ini sumpah. Bi abi anta wa ummi iskatuka. Iskatuka itu artinya diamnya engkau. Baina takbir, antara takbiratul ihram wal qiraah, membaca Al-Fatihah, matakul, apa yang kau ucapkan? Kata Abu Hurairah. Apa kata Nabi? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqini minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu binad danas. Allah magsil khataayaya bil ma'is salji wal bar. Maka ini kemudian menjadi doa iftitah. Imam Syafi'i ini enggak menggunakan doa ini, tapi yang digunakan apa? Ya, itu inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi sampai selesai. Lalu kemudian digabungkan dengan ini, ditambah lagi dan ditambah lagi sehingga jadi banyak. Tapi kalau kita baca cukup dengan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan dan seterusnya, cukup itu. Tapi kalau kita ingin tambah pahala lagi, baca lagi ini nih. Saya biasanya kalau saya sholat sendiri sunnah itu, kalau malam saya baca lengkap. Tapi kalau sholat misalnya berjamaah, misalnya jadi imam, itu jangan terlalu panjang juga. Kasihan juga jamaah kan, bacanya yang biasa aja. Nah, ini nanti bisa ditambahin di dalam doa iftitah kita. Dan menurut Imam Malik itu makruh ini. Tapi menurut Imam Syafi'i hukumnya adalah sunnah. Meskipun di sini disebutkan wajib, tapi saya cenderung mengatakan adalah sunnah. Jadi kita sudah selesai. Doa iftitah kita coba bahas. Ini adalah sunnah. Tidak masuk kategori fardu sholat. Nah, sekarang masuk pada pembahasan berikutnya adalah tentang pembacaan bismillah dan ta'awuz. Sebelum kita membaca Fatihah, kira-kira kalau baca ta'awuz hukumnya gimana? Ya'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada nggak baca gitu? Habis doa iftitah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu kan? Ta'awuz madzhab Syafi'i sunnah, madzhab Maliki makruh. Oh, madzhab Syafi'i sunnah, tapi madzhab Maliki makruh, nggak usah dibaca. Madzhab Syafi'i baca karena dia dapat pahala. Ta'awuz. Nah, setelah ta'awuz baca bismillah. Tapi ingat, bismillah ini masuk di dalam Fatihah. Masuk di dalam Fatihah. Apakah bismillah itu bagian dari Fatihah atau bukan? Ini Fatihah ini. Kalau baca Fatihah bismillahnya enggak? Bismillah. Itu bagian dari Fatihah atau bukan? Ya, tadi bagian bukan, Ismail? Hah? Enggak menurut ente yang dibaca? Bukan. Jadi bukan Fatihah. Bukan. Berarti ente kalau sholat enggak baca bismillah. Kalau ada kan bismillahnya syir kaki. Ini udah pengaruh Wahabi nih. Jangan-jangan bermain dengan siapa ini? Pengaruh Wahabi ini bahaya. Nggak kedengeran ya. Nah, sekarang kita bahas ini supaya kita tahu, karena kita lihat ada yang baca dan tidak. Muhammadiyah nggak baca itu. Coba sholat di Masjid Uswatun Hasanah, coba aja. Nggak ada, langsung Alhamdulillah, langsung dia. Tapi ada juga yang mati Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, ada begitu. Kalau di Mekah, Bismillahnya dibaca tapi pelan, langsung Alhamdulillah yang besar.
Seperti Sudes tuh, Abdurrahman Sudes, Imamul Haromin, itu dibaca tuh. Cuma alhamdulillah yang besar. Nah, apakah itu bagian dari Fatihah atau tidak? Nah, ini kita bahas nanti. Kita akan bahas. Nah, qiraatul basmalah, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim itu. Yabtadi'ul musalli al-qira'ata bil Fatihati bil mas'alati bil basmalati jahran aw sirran. Yabtadi itu artinya memulai. Dari kata bada'a. Nanti kata bidayah, bidayah itu permulaan tuh, bidayah. Ibtidaiyah. Tuh ada tuh. Itu dari yabtadi itu. Yabtadi ibtidaiyah. Ibtidaiyah itu kan sekolah dasar itu. Itu dari kata ibtada'a yabtadi'u ibtidaun. Nah, di sini yabtadi'u. Memulai. Siapa yang mulai? Al-musalli. Orang yang sholat disebut dengan musalli. Tempatnya musola. Orang yang sholat namanya musalli. Orang yang sholat memulai al-qira'ata, membaca bil fatihati, fatihah, dengan bismillah, jahron, baik secara terang-terangan, keras, ataupun dibaca tidak keras, maksudnya gitu. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang begitu kan? Ada yang bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu jahran namanya itu. Tapi kalau sirran, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, alhamdulillah itu udah dianggap Fatihah. Bismillahnya bukan. Nanti kita bahas ini. Qala Imam Abu Hanifah wal Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, dan Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali, dia mengatakan al-basmalatu sunnatun. Bismillah itu dibaca sunnah. Artinya apa? Enggak dibaca juga enggak apa-apa, tidak membatalkan salat. Maksudnya begitu. Siapa yang bilang itu? Abu Hanifah dan Imam Ahmad, pendiri mazhab Hanafi dan pendiri mazhab Hambali. Wa ya'ti biha sirran, dibacanya secara pelan. Sir. Tidak keras, sir. Tapi dia sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang ada di Saudi itu banyak tuh. Karena Abdurrahman Sudes mazhabnya Hambali. Maka bacanya bismillahirrahmanirrahim. Baru alhamdulillahirabbil alamin, langsung dia. Fi kulli raqatin, setiap rakaat. Jadi dibaca itu bismillah menurut Abu Hanifah dan Imam Ahmad, setiap rakaat kalau baca Fatihah, baca bismillah. Qala al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan al-basmalatu fardhun ya'ti biha jahran. Bismillah itu fardu. Kalau fardu ditinggalkan batal tuh. Dan dibaca secara jahar. Kalau kita sholatnya sholat terang-terangan tuh, jahriyah. Misalnya sholat maghrib, isya, subuh. Itu dibaca secara terang-terangan, jahar. Qala Imam Malik berkata al-basmalatu makruhatun. Loh, Imam Malik itu semuanya makruh. Yang dibilang Syafi'i kayaknya dia musuhan. Pokoknya Imam Syafi'i sudah dimakruh. Al-basmalatu makruhatun, basmalah itu kata Imam Malik, pendiri mazhab Maliki yang di Madinah, itu mengatakan makruh. Makruh itu kalau ditinggalkan pahala, dibaca malah enggak dapat pahala. Fil faridah. Kalau sholatnya sholat fardu. Walil khuruji minal khilaf qala Malik ya'ti biha sirran. Nah, untuk menghindari perbedaan pendapat, Imam Malik berkata ya'ti biha sirran, dibacanya secara sir. Enggak perlu diperjelas, bacanya dibaca pelan-pelan. Nah, kenapa terjadi perbedaan pendapat? Dalilnya ini hadis ini. Nih, hadis ini. Hadis Abdullah ibnu Mighfal, faqala, ya bani iyyaka wal hadas, atau ya bunaya iyyaka wal hadas. Wahai anakku, hendaklah engkau menjauhi hadas. Jadi ada najis, ada hadas. Kalau kita belajar fikih thaharah itu ada hadas, ada najis. Bedanya di mana? Ada yang tahu? Ya, apa bedanya tuh?
Hadas dan najis. Hadas kan hadas dengan wudu ya, kalau hadas pakai Itu wudu. caranya membersihkan. Pengertiannya apa? Perbedaannya. Kalau hadis kan kalau najis kan dicuci, kalau nggak hilang baunya atau warnanya kan nggak beres. Cara menghilangkan. Menghilangkannya. Nah, kalau hadas Hadas kan harus mandi dulu. mandi, Atau berwudu. berwudu. Nah, apa jadi hadas itu? Najis itu apa? Hadas apa? Pusing juga kan? Ini bagian pertama kali belajar fikih itu masalah itu tuh. Hadas dan najis. Coba aja kalau kita belajar fikih toharoh. Hadas dan najis. Najis itu adalah kotoran yang bersifat material. Terlihat. Hadas kotor tapi tidak terlihat. Itu hadas. Kalau najis misalnya tai sapi, tai apa kotoran-kotoran tuh yang dianggap najis itu terlihat itu. Maka kalau kita injak tai sapi ya harus bersihin doang. Batal nggak wudhu kita? Nggak batal tuh. Kita habis wudhu tiba-tiba injak tai sapi, tai kebo. Oh, wudhu kita batal? Nggak batal, kita bersihin aja tuh tai, kotoran itu selesai sampai hilang baunya, hilang rasanya dan seterusnya, hilang. Kan begitu kan? Nah kalau hadas itu kotornya nggak terlihat. Maka kalau Anda ingin melaksanakan sholat, Anda tuh masih dalam keadaan kotor, bersihkan dulu dong. Dengan apa? Dengan wudhu. Karena orang itu namanya hadas kecil. Hadas kecil. Kita nih kalau belum wudhu dianggap masih kotor. Mau menghadap Allah harus dibersihkan. Kenapa? Anda masih kotor secara maknawi. Maknawi itu artinya secara tidak kelihatan Anda belum bersih. Makanya pakai hadas kecil. Kalau kita niatnya apa? Nawaitu raf'al hadatsil asghar. Saya niat mengangkat hadas kecil. Maksudnya apa? Wudhu. Kalau air nggak ditemukan, tayamum. Oh begitu. Hadas kecil itu dihilangkan dengan wudhu dan tayamum. Tayamum itu alternatif aja. Kalau nggak ada air, Anda cari dulu air itu sampai ada. Kalau nggak ada sama sekali, baru tayamum. Tapi kalau orang sakit nggak boleh kena air, memang harus tayamum. Tapi kalau normal, misalnya di sini nggak ada air, cari kampung sebelah. Kalau kampung sebelah nggak ada, sampai satu injak nggak ada, baru kita tayamum. Jadi jangan cuma, oh di rumah nggak ada air nih, tayamum kita. Padahal tetangga masih ngalir. Ini akhirnya ada, begini bisa jadi. Bisa. Nah itu hadas kecil. Nah kalau hadas besar dihilangkannya dengan mandi. Tuh mandi. Mandi apa? Mandi janabah, mandi junub. Misalnya mimpi basah. Kalau orang ini namanya wet dream. Jadi mimpi basah itu wet dream itu. Kemudian apa? Suami istri berhubungan misalnya itu mandi dianggap hadas besar. Itu nggak kotor. Tapi kotor secara maknawi, tapi nggak kotor dalam pengertian dia najis, enggak. Tapi kotor secara maknawi dia. Secara Anda terlihat, Anda ini tidak bersih. Maka kalau ingin menghadap Allah, Anda harus mandi dulu. Kalau tidak mandi, masih dalam keadaan kotor. Itu namanya hadas besar. Oke, sampai mana tadi ya? Oh ini, iya kawal hadas ya. Fa inni sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar falam asma' rajulan minhum yaqra'uha. Kata Abdullah ibnu Mikfal yang mengatakan, wahai anakku, hendaklah engkau menjauhi hadas. Maksudnya apa? Ya wudu. Fa inni sallaitu, karena aku salat ma'a Rasulillah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin, Abu Bakar, Umar, falam asma' rajulan minhum, tidak mendengar salah seorang dari mereka yaqra'uha, membaca bismillah. Jadi ada hadisnya. Jadi Nabi seolah-olah mengatakan dua yang berbeda dalam satu kasus terkait dengan bismillah. Jadi ada hadis yang mengatakan Nabi sholat tidak membaca bismillah. Hadis Qatadah ini yang kedua. Qala su'ila Anas, tuh Anas di sini. Anas ditanya, kaifa kanat qira'atun Nabi? Bagaimana bacaan Nabi wahai Anas? Faqala Anas berkata, kanat maddan. Tsumma qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu birrahman wa yamuddu birrahim. Nabi Anas mengatakan Rasulullah SAW itu membaca bacaannya itu dengan mad, jadi dia perpanjang. Apa? Dengan misalnya
membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Jadi kata bismillah itu masuk di dalam bacaan Rasulullah. Berarti ada dua yang beda. Dalam hadis lain banyak disebutkan. Aku sholat bersama Rasulullah, Rasulullah membaca bismillah. Jadi banyak yang seperti itu. Nah pertanyaan kok bisa terjadi? Bisa aja, karena orang sholat itu kan, kalau logikanya kan gini. Ini pada zaman Nabi belum ada speaker, sound system. Orang sholat banyak. Kadang-kadang kan orang yang belakangan kurang begitu dengar. Dia bilang, Nabi itu sholat, baca bismillahnya kurang ini jelas, berarti dia sir katanya. Yang di depan, saya dengar jelas banget tuh. Beda nggak yang depan dengan yang belakang? Beda. Jadi bisa dipahami begitu. Apakah Nabi mengatakan sesuatu yang berbeda? Bisa jadi sesuai dengan keadaan orang. Bisa jadi Nabi mengatakan satu, tapi orang dengarnya berbeda. Jadi seperti itu. Tapi yang pasti, hadis-hadis itu memberikan petunjuk ada dua perbedaan dalam baca basmalah. Ada yang membaca, ada yang tidak dibaca. Tinggal kita memilih mana yang paling kuat di antara bacaan tersebut. Nah, kita mazhabnya Syafi'i, kita pakai Syafi'i. Berarti bismillah ini adalah bagian dari Al-Fatihah. Makanya kalau orang mazhabnya Syafi'i ketika membaca Fatihah harus baca bismillah. Kalau dia nggak baca bismillah, batal sholatnya. Bagaimana kalau kita makmum dengan orang yang nggak baca bismillah? Nah, ini persoalan besar tuh. Kalau ulama-ulama dulu jangan itu. Akhirnya kan repot. Tetapi kalau kita lihat kepada ulama-ulama kita, pendiri mazhab itu, Imam Syafi'i sholat dengan Imam Abu Hanifah, nggak ada masalah. Artinya nggak masalah kalau Anda misalnya ada masjidnya itu tidak baca bismillah, ya nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Hah? Tidak ada masalah. Kita baca. Pada saat ketika kita baca Fatihah, kita yang baca. Dia nggak apa-apa sih sebagai imam. Karena apa? Kita contoh imam-imam kita. Jangan kita contoh ulama-ulama kita yang di kampung. Dilarang itu, pernah jangan sholat di sana itu. Nggak ada bismillah, batalin sholatnya. Wah, bayangkan dulu batal. Menurut kita batal. Menurut kita. Yang di atas speaker ya dibawain. Iya, iya. Betul ya Bang. Itu damai-damainya. Iya, di bawahnya, gontok-gontokan. Calon presidennya tenang aja, yang bawahnya ribut itu. Nah, nanti ketika membaca Al-Fatihah, kita baca Bismillah. Jadi Bismillah itu adalah sesuatu yang wajib kita baca. Nah, sekarang kita lihat ini. Ar-rajih huwa, kata penulis kitab ini. Ar-rajih itu artinya yang paling kuat. Pendapat yang paling kuat. Apa? Kullu ra'in min ara'il a'immati lahu khususiyatuhu. Kullu itu setiap. Ra'in pendapat. Min dari ara itu jamak dari ra'yun, artinya pendapat-pendapat. Al-a'immah itu jamak dari imam. Jadi setiap pendapat dari pendapat para imam madhab, maksudnya tadi Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Hambali, itu mengatakan pendapat itu masing-masing ada khususiyah, ada kekhususannya sendiri. Jadi tidak usah disalahin, masing-masing punya ciri khas sendiri. Ittafaqa salasatun minhum, 3 imam tersebut dari mereka itu sepakat ala siriyah, dibaca bismillah itu dalam keadaan tidak secara terang-terangan atau jelas. Wahiyya fi ra'i afdal. Menurut dia, nih penulis kitab ini, menurut pendapatku ini yang paling utama. Kalau mazhab Syafi'i enggak, kita mazhab Syafi'i paling utama mazhab Syafi'i. Artinya kita tetap baca, bacanya secara jelas. Waman yaqtadi bi imamin yaltazimu bihi lil muqallid. Barang siapa yang ikut imam, maka dia mengikuti. Kalau imam baca Fatihah, bismillah, dia ikut baca bismillah. Katanya dia begitu. Bagi siapa? Lil muqallid, orang yang taklid. Orang yang kayak kita ini termasuk muqallid nih. Saya, Anda semua ini muqallid. Taklid, nggak bisa berpendapat sendiri kayak pendiri Mahat Zaitun tuh. Nggak bisa dia berpendapat sendiri. Nggak bisa, karena siapa dia? Saya mengatakan madhabnya Bung Karno, ini kan tidak masuk akal. Nggak bisa. Kenapa? Kita ikut kepada imam-imam madhab. Siapa lagi mau ikuti? 4 ini imam, mereka ini sudah terseleksi secara alam. Yang lain pada, ini ke madhab ini banyak tuh, hampir ratusan madhab. Ratusan madhab, kemudian tersaring menjadi 14 madhab. 14 madhab itu tersaring lagi menjadi 7 madhab dulu.
Perkembangannya gitu. Dulu kita ada kenyal mazhab Tobari, ada Ats-Tsauri, ada macam-macam mazhab Adz-Dzahiri. Itu hilang semua itu. Yang bertahan di 4 ini. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ini yang bertahan sampai sekarang. Yang lain hilang, cuma dengar namanya aja dan pendapat-pendapat yang tersebar di buku-buku. Tapi yang mengikutinya nggak ada. Nggak ada yang mengikuti. Tapi 4 mazhab ini diikuti hampir sebagian besar negara-negara Islam. Nah, kalau mazhab Syafi'i jelas arahnya di Asia Tenggara itu mazhab Syafi'i semua itu. Filipina, terutama bagian selatan, terus Thailand, bagian selatan, Patani, kemudian Singapura, Malaysia, Brunei, Indonesia, itu mazhab Syafi'i semua. Kalau ada, paling kecil-kecil aja, paling 5%, Hambali 5%, tapi sebagian besar adalah mazhab Syafi'i.